Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan hasil perhitungan menunjukkan penertiban Truck Over Dimension Overloading atau ODOL tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. AHY menegaskan penertiban odol dilandasi alasan kemanusiaan mengingat banyak korban kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk dengan muatan berlebih. AHY juga menyoroti kerusakan infrastruktur jalan yang ditimbulkan. Pemerintah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait perhitungan dampak penertiban. Pemirsa, sementara itu AHY juga tengah menyiapkan langkah pencegahan praktik odol melalui standarisasi upah pengemudi truk. Kebijakan ini akan dimuat dalam rancangan peraturan Presiden penguatan logistik nasional. Memperbaiki jalan-jalan yang hancur dan rusak akibat kendaraan over kapasitas tadi, dan tentunya kita menghitung juga apakah benar jika ditertibkan akan ada dampak yang buruk pada ekonomi. Nah, kita hitung dan ternyata ada hasil yang baik, nanti bisa dijelaskan Pak Menhub. Tentunya juga kita harapkan bisa memperkuat dengan data-data yang jelas. Kami sudah mendapatkan sejumlah data bahwa ternyata tidak terlalu berpengaruh secara signifikan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikapnya tidak takut dengan segelintir orang kaya yang mencoba untuk menguasai kekayaan Indonesia. Bahkan Presiden mengingatkan kaum elit di tanah air agar tidak mengeruk kekayaan Indonesia untuk memperkaya diri sendiri atau serakah nomics. Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikapnya tidak takut dengan segelintir orang kaya yang mencoba menguasai kekayaan milik Indonesia. Bahkan Presiden justru mengingatkan kaum elit di tanah air agar tidak mengeruk kekayaan Indonesia untuk memperkaya diri sendiri atau serakah nomik. Dalam pidato kenegaraannya di gedung DPR RI, Prabowo memastikan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dengan tidak akan ragu-ragu untuk menindak pihak yang melanggar aturan dan menegaskan tidak ingin ada kecurangan hingga manipulasi yang dilakukan oknum atau segelintir orang kepada rakyat Indonesia. Pemerintah yang saya pimpin akan selalu mewaspadai kecurangan-kecurangan, manipulasi, penipuan, upaya penimbunan, dan menahan distribusi bahan pangan. Pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu. Kami akan selalu tegas pada mereka yang melanggar aturan. Saya pastikan perusahaan-perusahaan siapapun yang berani manipulasi dan melanggar, kami akan proses hukum. Dan berdasarkan wewenang konstitusional yang ada pada Presiden Republik Indonesia, kami akan sita yang bisa kami sita. Kami akan selamatkan rakyat. Kami akan membela kepentingan rakyat. Kami pastikan rakyat Indonesia tidak akan menjadi korban serakah nomics. Adapun Presiden menambahkan Indonesia dikaruniai kekayaan alam yang sangat besar, sehingga seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Namun demikian dirinya masih menyayangkan terdapat segelintir orang yang justru memanfaatkan kondisi ini untuk memperkaya diri sendiri dengan mengeruk kekayaan alam tanpa mempedulikan kepentingan rakyat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDXNO. Ya, ini dia terms yang cukup menarik ya dari pemerintah terkait dengan serakah nomics. Tapi kita nantikan bagaimana kemudian pemerintah menindak hal ini. Jangan sampai kemudian hanya jargon-jargon politik ataupun inisiatif semata, tapi betul-betul direalisasikan apakah kemudian hukum anti monopoli yang diperkuat atau kemudian pajaknya ditingkatkan atau seperti apa. Tapi ini juga mungkin akan jadi hal yang cukup dilematis bagi pemerintah, menyeimbangkan dengan iklim investasi juga jangan sampai kemudian pelaku usaha jadi ogah-ogahan juga gitu ya. Ya, jadi memang semuanya harus balance begitu ya. Penindakan pengawasan harus terus dilakukan, kemudian pemerataan dari perekonomian juga tetap harus diupayakan sehingga akhirnya tidak ada serakah nomics lain yang terjadi begitu ya di waktu sekarang ataupun di tahun-tahun mendatang, dan semoga kita harapkan ketegasan dari pemerintah sudah berkomitmen berkata demikian, jangan sampai kemudian lupa nanti jika ditagih oleh masyarakat. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat jumlah saldo simpanan pelajar di Perbankan Nasional telah mencapai lebih dari 32 triliun rupiah. Ya, Ketua Dewan Komisioner OJK mengungkapkan sekitar 59 juta pelajar di Indonesia memiliki tabungan dan mendorong kedisiplinan menabung sejak dini.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat saldo simpanan milik pelajar di rekening perbankan nasional telah mencapai lebih dari 32 triliun rupiah. Simpanan pelajar tersebut dihitung mulai dari tingkat PAUD hingga SMA atau sederajat. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan saat ini tercatat hampir 59 juta pelajar di Indonesia memiliki tabungan. Angka tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran pelajar untuk menabung sejak dini. Mahendra menjelaskan dana tabungan pelajar yang terkumpul di perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Bank dapat memanfaatkan tabungan tersebut untuk penyaluran kredit khususnya bagi sektor usaha kecil dan menengah serta mendorong investasi. Mahendra menegaskan kebiasaan menabung para pelajar tidak hanya bermanfaat secara pribadi, tetapi juga memberikan kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi bangsa. Tapi 32 triliun tadi itu memang bisa terkumpul karena sudah terdapat hampir 59 juta pemilik tabungan atau simpanan pelajar. Jadi 59 juta anak-anak Indonesia yang sudah memiliki tabungan dan tentu termasuk. Mahendra juga mengajak para pelajar untuk membiasakan diri menyisihkan uang jajan. Menurutnya menabung bukan sekedar untuk membeli barang yang diinginkan, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup hemat, disiplin keuangan, dan persiapan menghadapi kebutuhan mendesak yang tidak terduga. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Pemirsa, Lembaga Penjamin Simpanan menilai antusiasme generasi muda dan milenial dalam aktivitas menabung di perbankan terus menunjukkan peningkatan. Di mana kalangan anak muda saat ini lebih berani dalam menabung dan melakukan investasi dibandingkan generasi sebelumnya. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudi Sadewa menilai antusiasme generasi muda atau Gen Z dan milenial dalam aktivitas menabung di perbankan terus menunjukkan peningkatan, di mana masyarakat kalangan anak muda saat ini lebih berani dalam menabung dan melakukan investasi dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Dalam sambutannya pada acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan di Jakarta, Purbaya menjelaskan bahwa porsi generasi muda di bawah usia 30 tahun yang masuk ke pasar modal nasional telah mencapai 50% dari total investor, yang sebagian diantaranya masih dalam tren ikut-ikutan sehingga perlu dilengkapi dengan literasi keuangan yang baik. Oleh karena itu, dirinya berharap ke depan LPS dapat mengambil peran untuk mengedukasi masyarakat, khususnya generasi muda terkait literasi keuangan yang komprehensif. Akhirnya setelah berapa tahun kerja pun uangnya nggak ada. Jadi Anda mulai sisihkan sedikit-sedikit uangnya dari muda, dan kalau nanti mulai kerja, mulailah kembangkan uang Anda tadi, bukan di tabungan aja, mulai investasi yang pertama investasi yang aman, setelah itu investasi yang mungkin agak risikonya agak tinggi, tapi keuntungannya lebih banyak. Jadi kalau Anda ngerti tadi cara-cara menabung dari muda, cara-cara berinvestasi dari muda, Anda nggak akan ketipu apa yang namanya investasi bodong. Anda nggak akan ketipu dengan pinjaman online. Karena Anda ngerti betul bagaimana prinsip menggunakan uang yang baik. Jadi prinsipnya adalah, kalau saya sih, kalau mencegah pinjaman online itu atau yang lain-lain yang pemborosan adalah, kalau Anda nggak punya duit, nggak usah beli. Ya, pinjaman online yang ilegal ya Kak. Sebagai informasi, hasil SNLIK 2025 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 66,46%. Sedangkan indeks inklusi keuangan tercatat tembus 80,51%, di mana angka indeks literasi dan inklusi keuangan tersebut meningkat dari hasil SNLIK 2024 yang menunjukkan angka 65,43% untuk indeks literasi keuangan serta 75,02% untuk indeks inklusi keuangan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.